Halo guys, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan rezekinya lancar ya. Oke, kali ini Mimin akan menceritakan alur film India action lagi nih guys. Film ini menceritakan balas dendam seorang ayah pada gangster yang telah memperkosa dan membunuh anak gadisnya. Gimanakah kisah selengkapnya? Ini dia alur film Asura Padam. Film diawali dilihatkan seorang pria bernama Samaya. Ia lagi menelpon ayah mertuanya. Dia mengadukan soal istrinya yang kabur dari rumah. Namun mertuanya balik menyalahkan Samaya. Dan ia mengatakan akan mengirim sang anak kembali setelah 2 hari. Kemudian setelah teleponan dari mertuanya, tiba-tiba ada telepon dari nomor tidak dikenal. Dan setiap Samaya ingin mengangkat panggilan itu, tapi selalu terputus sampai beberapa kali. Karena merasa dijahili, Samaya tidak tahan lagi. Ia lalu balik menelpon orang itu. Lalu terdengar orang itu mengatakan jika ia tahu kegiatan yang Samaya lakukan sekarang. Dan ia juga mengatakan bahwa hidup Samaya akan berakhir dalam waktu seminggu lagi. Mendengar itu Samaya mencoba keliling melihat keadaan, namun tidak ada yang mencurigakan. Kemudian ia segera pergi ke tokonya. Sampai di sana ia lalu didatangi anak buahnya yang bernama Chotus. Ia ingin meminjam uang 200 rupiah untuk biaya ibunya yang sakit. Namun Samaya bilang jika dia juga lagi krisis moneter. Lalu tak lama kemudian datang seorang wanita yang sepertinya punya hubungan gelap dengan Samaya. Wanita itu mencoba menggodanya. Chotus yang tahu skandal itu, tapi dia memilih untuk diam saja. Kemudian terlihat Samaya menelpon beberapa temannya. Ia meminta maaf bila di hari-hari sebelumnya pernah berbuat salah kepada mereka, karena ia khawatir dengan penelpon tadi. Lalu malam harinya Samaya pulang ke rumah dan ingin tidur. Rupanya di atas kasurnya ada seekor ular. Namun sepertinya Samaya tidak sadar akan hal itu. Dan di saat lampunya dimatikan dan ia ingin berbaring, tiba-tiba ia berteriak keras karena ia sadar ada ular di sebelahnya. Dia langsung panik dan memanggil para warga. Namun setelah dicari, ternyata tidak ada ular di sana. Temannya lalu mengatakan untuk selalu mengunci pintu dan membersihkan kamar sebelum tidur. Lalu keesokan harinya saat sedang di toko, Samaya melihat dari kejauhan ada seorang pria yang memperhatikan dirinya. Melihat itu ia mencoba menelpon nomor yang waktu itu, namun nomor itu sudah tidak aktif. Samaya kemudian berusaha menghindar dengan meminum teh. Namun pria itu tetap mengikutinya. Dan ternyata pria itu adalah Sarapanan. Namun Samaya masih belum tahu itu. Ia terus saja bersembunyi dan menjauh. Namun selalu saja Sarapanan ada di sana. Kemudian mereka pun kejar-kejaran. Lalu mereka sampai di sebuah gang sempit. Samaya mencoba melewati Sarapanan secara perlahan. Namun Sarapanan menahannya dan mencoba menembasnya menggunakan pedang. Untungnya Samaya berhasil menghindar dan segera kabur. Lalu Samaya tertabrak motor kawannya. Samaya bilang jika ia mau dibunuh oleh seseorang. Namun ketika dicek, Sarapanan sudah tidak ada di sana. Kemudian temannya yang bernama Bengali mengantarnya pulang. Dan malam itu saat ingin membuka pintu, Samaya menjadi takut dan bilang ke Bengali jika orang yang mengejarnya ada di dalam rumah. Bengali pun ikut melihat sekitar dan membantu mengamankan Samaya. Dan setelah dicek di dalamnya, tidak ada siapa-siapa di sana. Kemudian mereka berdua menghidupkan rokok di luar. Dan di tengah kilatan cahaya di luar, Bengali melihat Sarapanan di belakang mereka. Bengali lalu mendekati Sarapanan dengan goloknya. Dan Sarapanan sudah siap menggunakan pedangnya. Namun Sarapanan memukul Bengali dengan sebuah batu dan membuat Bengali terjatuh. Melihat itu Samaya menjadi panik dan ia berusaha lari dari kejaran Sarapanan ke dalam rumah. Samaya berusaha menahan pintunya, sementara Sarapanan terus memukuli pintu itu. Samaya terus mencari persembunyian sampai tiba-tiba ada sebuah cahaya senter yang menyorotnya. Dan rupanya itu adalah para warga, bukanlah Sarapanan. Keesokan harinya orang-orang di sana pun mengawal Samaya seharian, mulai dari toko sampai pulang ke rumah. Di rumahnya pun semuanya berkumpul dan berjaga sambil mabuk-mabukan. Lalu saat Samaya mau buang air kecil, dia diminta diantar oleh seorang warga. Dan pada saat buang air kecil, dia melihat sosok Sarapanan dari kejauhan. Melihat itu ia langsung membangunkan semua orang dan mereka mendatangi Sarapanan. Sarapanan yang akan dikeroyok ia terlihat santai saja dan para warga langsung menyerangnya. Namun tiba-tiba semua jadi panik karena Sarapanan membawa pistol di kedua tangannya. Kerumunan bapak-bapak itu pun kocar-kacir dikejar Sarapanan. Mereka semua lari ke dalam ladang jagung dan Sarapanan masih terus menembaki mereka. Lalu Samaya hampir ketahuan, namun dia berusaha untuk diam dan tidak disangka Sarapanan tidak menyadarinya dan malah mengencingi Samaya. Samaya hanya diam saja karena ketakutan. Pagi harinya Samaya mencurigai sang mertua. Namun temannya bilang bahwa itu tidaklah mungkin karena
karena jika itu olah mertuanya, ia akan langsung datang dan menamparnya. Kemudian ayah mertuanya menelpon dan memberitahukan bahwa istrinya Samaya akan sampai di terminal. Alek kemudian membawa Samaya untuk mengadu ke kantor polisi. Tapi saat mau melapor, polisi itu malah ditelepon oleh Sarapanan. Sarapanan kemudian menelpon Samaya. Dia mengancam akan membongkar kasus pemerkosaan yang dilakukan Samaya jika berani mengadu ke polisi. Mendengar ancaman itu, mereka berdua tak jadi melapor. Dan polisi tadi kesal karena Samaya dan Alek tidak jadi melapor. Kemudian terlihat Samaya menunggu Kasturi sang istri di terminal. Namun tiba-tiba saat sang istri turun dari bus, Saravanan mengajak istri Samaya untuk naik ke mobilnya. Samaya yang melihat itu, ia berusaha mengejar dan memanggil Kasturi. Kasturi pun mulai panik. Samaya terus berusaha mengejar mobil Saravanan sampai di sebuah tempat. Lalu di saat Samaya sedang melihat sekitar, tiba-tiba motornya ditabrak dari belakang sampai dia mental ke pinggir jurang. Dan dalam posisi menggantung, Saravanan memukuli tangan Samaya dengan palu. Namun setelah itu Saravanan membawa Kasturi ke sebuah tempat, dan Samaya yang berhasil naik lagi. Ia segera mengejar mereka dan sampailah di rumah kosong. Samaya lalu masuk, namun tiba-tiba kepalanya dipukul dari belakang. Dan saat tersadar, Samaya sudah terikat di kursi dengan Kasturi yang tak sadarkan diri di depannya. Saravanan lalu menjahili Samaya dengan menyentuh istri Samaya, sehingga membuat Samaya marah-marah. Tiba-tiba Kasturi tersadar dan berusaha melepaskan suaminya. Namun Saravanan mengangkat Kasturi dan membawanya pergi. Samaya berusaha menahannya, namun tidak bisa. Dan Saravanan kembali tanpa Kasturi. Dia kemudian bilang pada Samaya untuk menanyakan siapa Saravanan. Lalu Saravanan pun menendang Samaya hingga jatuh dan pingsan. Lalu Kasturi datang dan melepaskan sang suami. Kasturi berusaha mengajaknya pergi dari sana. Samaya kemudian menanyakan siapa Saravanan pada Kasturi. Namun Kasturi sendiri tidaklah tahu apa-apa. Samaya mendengar itu, ia tidak percaya dan ia malah menendang istrinya berkali-kali. Sang istri hanya bisa menangis terbaring di tanah. Kemudian terlihat Samaya menceritakan itu semua pada Alek. Ia juga mengatakan akan membunuh orang yang menerornya. Alek kemudian membawa Samaya ke kakak iparnya yang seorang polisi bernama Mutukali. Mutukali dibayar untuk mencari Saravanan dan melindungi Samaya. Di sisi lain, terlihat Saravanan pergi ke rumah sakit jiwa untuk menemui sang istri yang bernama Maha. Rupanya Maha mengalami gangguan jiwa. Keesokan harinya Samaya dibawa ke sebuah hotel selama Mutukali mencari Saravanan. Di sana juga telah dijaga oleh orang-orangnya Mutukali. Samaya ditempatkan di sebuah kamar dan disuruh untuk tidak kemana-mana. Dan Alek disuruh mengawasi sekitar. Bila Saravanan datang, maka Alek harus menghubunginya. Kemudian Saravanan menelpon resepsionis hotel. Ia mengatakan jika ia akan membooking hotel untuk acara pernikahan adiknya. Kemudian Saravanan membelikan miras untuk seorang bernama Adu untuk dimanfaatkan. Dan rupanya si pelayan hotel juga sudah bekerja sama dengan Saravanan. Ia bisa melihat kegiatan yang ada di hotel dengan kamera HP si pelayan. Kemudian Saravanan mengajak Adu untuk ikut bersamanya. Adu yang mabuk, ia pun mengikutinya. Kemudian Alek melihat dari jendela ada selingkuhan Samaya yang datang menemuinya. Akibat itu pengawasan Samaya pun lengah. Dan hal itulah yang dimanfaatkan Saravana untuk masuk ke kamar Samaya. Ia masuk bersama dengan Adu. Kemudian tibalah Saravanan di depan kamar Samaya. Ia mengaku orang suruhan dari Mutukali. Dan anak buah Mutukali mencoba menghubungi Mutukali. Namun di saat yang bersamaan Mutukali tengah menelpon Alek. Di situ Saravanan ingin membakar kamar Samaya. Namun aksinya digagalkan dan pertarungan pun terjadi. Namun akhirnya ia berhasil kabur dan bisa masuk ke dalam kamar Samaya. Ia lalu melemparkan botol ke Samaya yang membuat pecahan kacanya melukai wajah Samaya. Namun tiba-tiba datanglah Mutukali dan para anak buahnya. Dan pertarungan tidak sebanding pun terjadi. Untung saja Saravana berhasil menang dan kabur. Namun di saat sampai di lantai atas, Saravana dipukul kepalanya menggunakan botol oleh Samaya. Dan setelah sadar, Saravanan sudah terikat. Lalu Samaya bertanya siapa Saravanan sebenarnya. Namun dirinya tak mau menjawab dan diam saja. Karena hanya diam saja, Samaya ingin membunuhnya. Namun Mutukali mencegahnya. Mutukali mengatakan bahwa sebaiknya Kasturi membuat laporan pemerkosaan agar Saravanan bisa ditangkap dan dihabisi di penjara. Sang istri lalu datang bersama mertua dan iparnya. Mereka datang sambil marah-marah di kantor polisi. Kemudian Mutukali datang untuk menengahi. Mutukali meminta Kasturi membuat laporan pemerkosaan terhadap Saravanan. Namun Kasturi bilang bahwa Saravanan tidak melakukan apa-apa padanya. Namun Mutukali berusaha membujuknya dengan baik-baik. Namun Samaya yang tidak sabar langsung memaksa Kasturi untuk membuat laporan itu. Kasturi bilang Saravanan adalah orang baik. Lalu diperlihatkan flashback saat penculikan itu, di mana Saravanan hanya
menakut-nakuti Kasturi dengan ular agar dia pingsan dan tidak diapa-apakan. Dan Kasturi yang kesal pada suaminya, ia tak jadi membuat laporan dan mengajak sang ayah untuk pergi dari kantor polisi. Keesokannya, Sarapanan dibawa dengan truk ke sebuah tempat di padang rumput yang luas. Di sana, Mutukale menyuruh Samaya untuk membunuh Sarapanan. Namun Samaya lebih memilih menggunakan parang ketimbang pistol. Dan di saat sudah menempelkan parang itu ke leher Sarapanan, Samaya bertanya untuk terakhir kalinya siapakah Sarapanan. Lalu adegan flashback pun dimulai. Sarapanan dulunya hidup bahagia dengan istrinya yang bernama Maha dan anaknya bernama Parvati. Lalu suatu hari Sarapanan dan keluarganya berkunjung ke tetangganya. Dia bilang bahwa dia harus pergi ke Qatar karena ada urusan pekerjaan. Mendengar hal itu, Parvati pun menangis sedih. Lalu sang ibu mencoba memberikan pengertian kalau sang ayah tidak akan pergi lama. Sang istri juga sebenarnya sedih, namun dia harus merelakan suaminya pergi sebentar ke Qatar karena pekerjaan. Lalu ketika Sarapanan sudah di Qatar, Maha mengabari jika ia dan anaknya pergi ke rumah ibunya yang kebetulan berada satu daerah dengan Samaya. Lalu pada saat itu terlihat Parvati ingin membeli bedak di tokonya Samaya. Namun Samaya menyuruhnya masuk untuk mengambil sendiri. Di situ Samaya mau melakukan hal tidak senonoh pada Parvati. Namun Parvati dipanggil ibunya karena sang ayah menelpon. Kemudian Parvati pun teleponan sambil lanjut beli. Dan masih seperti tadi, Samaya menyuruhnya mengambil sendiri. Dan kebetulan telepon tadi belum dimatikan dan diletakkan di dekat Parvati. Kemudian entah apa yang dilakukan oleh Samaya pada Parvati. Namun Sarapanan yang mendengar melalui telepon terus meminta agar Parvati tidak diapa-apakan. Mendengar itu Sarapanan tidak mampu berpikir dan akhirnya ia terjatuh dari bangunan. Untung saja masih ada jaring yang menahannya dan ia pun selamat. Kembali ke Parvati, rupanya ia masih tergeletak di dalam toko. Kemudian Samaya mengecek napas Parvati dan alangkah terkejutnya Samaya, ternyata Parvati telah meninggal. Ia lalu membawa mayat Parvati ke sebuah kolam dan membuangnya di sana. Alam kejang mamang ini. Singkat cerita, Sarapanan pun pulang. Ia melihat kondisi sang istri yang sudah stres. Ia bingung apa yang harus ia katakan pada sang suami soal anaknya. Dan begitulah latar belakang teror Sarapanan pada Samaya. Balik ke masa sekarang, Samaya yang kesal lalu menendang Sarapanan. Dan di saat akan dibacok, Sarapanan berhasil berbalik dan membuat talinya terlepas. Sarapanan langsung balik dan kabur dari sana. Sarapanan lari ke semak-semak dan ia pun menghabisi satu persatu orang-orangnya Samaya. Ia lalu mengejar Alek dan Mutukale yang melihat itu. Ia akan menembak Sarapanan, namun ia meleset dan malah menembak Alek dan Alek pun tewas. Lalu Mutukale berupaya menghajar Sarapanan, namun akhirnya Sarapanan berhasil membunuh Mutukale dengan memukul dengan kayu. Lalu terlihat Samaya masuk ke mobil dan bersiap mau menabrak Sarapanan. Namun Sarapanan melempar kayu itu dan membuat kacanya pecah, sehingga mobil yang dikendarai Samaya pun oleng dan terpental ke samping Sarapanan. Samaya yang sudah tak berdaya berusaha kabur, namun Sarapanan terus menghajarnya dengan bilah besi. Sampai akhirnya Sarapanan mengubur Samaya hidup-hidup. Dan di tengah guyuran hujan, kini Sarapanan telah berhasil membalaskan dendam sang anak. Kemudian Sarapanan beserta istrinya mendatangi makam sang anak dan meletakkan seikat bunga di sana. Dan hal tak diduga-duga pun terjadi, yaitu film pun berakhir. Semoga terhibur, sampai jumpa dan bye-bye.